tanggal 2 Desember 2023 mengenai materi laporan hasil observasi menggunakan media audiovisual dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Jabrak doa play. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian tengok kanan kiri apakah sudah rapi atau belum, apakah masih ada sampah yang berserakan. Kalau masih silakan dibuang ke sampah. Sudah rapi? Sudah rapi semuanya? Sudah. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Aditya Putra, Dani, Aisnul, Nabila, kemudian Yubi. Berarti hari ini yang tidak berangkat hanya Diolindia, tapi tidak ada keterangan ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau bertanya mengenai ini. Ya, siapakah beliau? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Kalita. Beliau adalah pahlawan Jenderal Sudirman. Betul. Beliau adalah pahlawan Jenderal Sudirman. Ya, dari beliau apa yang bisa kita contoh? Coba. Siapa yang? Saya Bu, Ya. Azhar apa? semangat perjuangannya Bu. Ya betul. Semangat perjuangannya ada lagi. Bu, Ya, Rehan. semangat memperjuangkan kemerdekaan Bu. Ya. Jadi beliau adalah Jenderal Sudirman ya. Hal yang perlu kita pelajari adalah semangat perjuangannya. Nah, dulu itu Bapak Jenderal Sudirman itu memperjuangkan Indonesia supaya merdeka. Nah, kalau kita kan sekarang tidak bisa berjuang untuk merdeka ya. Nah, kita tinggal berjuang untuk belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa menggapai cita-cita kita sesuai dengan impian kita. Ya, jadi tidak usah capek-capek kita untuk berjuang memerdekakan Indonesia, tapi kita tinggal berjuang untuk belajar supaya apa? Supaya cita-cita yang kita inginkan itu tercapai. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita memberikan semangat terlebih dahulu kepada diri kita sendiri dan kalian semuanya ya. Silakan salah satu menyiapkan untuk memulai tepuk SMK. Ya, ketua kelasnya Mas Bapak. Teman-teman silakan berdiri untuk melakukan GMK. Saya semangat ya, biar pembelajaran hari ini mendapatkan sesuatu hal yang baik. SMK bisa. SMK bisa. SMK luar biasa. Terima kasih tepuk tangan. Masih semangat ya? Selanjutnya materi pertemuan sebelumnya masih ada yang ingat? Bu Ella kemarin ya, Evan apa? Teks laporan hasil observasi Bu. Ya betul. Kemarin saya mengajarkan teks laporan hasil observasi. Oke. Ya. Jadi kemarin Bu Ella itu sudah
struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah pembahasannya, Bu. Ya, betul. Jadi kemarin kita Ibu sudah menjelaskan di akhir pembelajaran bahwa hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan memahami informasi dalam teks melalui model pembelajaran problem based learning. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat melalui model pembelajaran problem based learning. Jadi kemarin ketika ada pembelajaran saya sudah menjelaskan mengenai struktur dan kaidah ya sedikit. Kemudian hari ini kita tinggal menganalisis struktur, kemudian menganalisis kaidah kebahasaan. Ya. Selanjutnya, pernah kalian melakukan pengamatan? Kemudian, apa objek yang kalian amati? Tumbuhan. Terus, hewan, terus mobil, terus sepeda motor. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita amati. Kemudian hal yang menarik yang kalian dapatkan setelah melakukan pengamatan itu apa? Bu. Ya, baik. Setelah saya melakukan pengamatan, saya jadi lebih paham dengan benda tersebut. Contohnya, motor. Ya. Terus ada lagi, setelah kalian melakukan pengamatan, hal yang menarik itu apa sih? Bu. Ya, Revan. Setelah melakukan pengamatan terhadap sebuah objek, biasanya saya semakin tertarik dengan benda tersebut. Contohnya apa? Kamu mengamati apa? Mesin mobil. Oh, mesin mobil ya. Karena di sini jurusannya TKR ya. Jadi pengamatannya itu lebih ke mesin-mesin ya. Kemudian sepeda motor dan mobil itu siapa? Alat transportasi. Kemudian ada lagi yang menjawab? Saya, Bu. Ya. Benda mati, Bu. Ya betul ya. Jadi sepeda motor dan mobil itu adalah sebuah alat transportasi yang bisa kita amati ya. Kira-kira ketika kita mengamati sepeda motor dengan mesin mobil tadi, manfaatnya apa sih? Ada yang tahu tidak? Mungkin Ubed yang tadi menjawab sepeda motor, manfaatnya apa? Ketika kita mengamati sepeda motor, manfaatnya kita dapat yaitu ketika ada kerusakan pada sepeda motor. Jadi kita akan mengetahui hal tersebut, Bu. Ya betul. Nah, tepuk tangan buat Ubed. Sudah memberikan jawaban mengenai manfaat apa saja yang didapat ketika dia itu mengamati sesuatu. Ya, jadi laporan hasil observasi itu ya berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa tadi jawaban Ubed bahwasannya ketika saya mengamati sepeda motor, saya jadi tahu kerusakan apa saja yang ada dalam sepeda motor. Kemudian tadi Reva juga menjelaskan ketika saya mengamati mesin mobil, saya lebih tertarik lagi Bu untuk mengetahui hal tersebut. Ya, jadi ternyata laporan hasil observasi itu manfaatnya banyak bagi kehidupan kita ya. Kemudian saya tunjukkan satu video, silahkan kalian amati video tersebut.
laporan hasil observasi tersebut tadi gitu. Ya, Febi apa? Ada upaya Bu. Ada upaya, betul tidak? Kemudian ada lagi? Bu, Ya, Azhar. ada pengertian pepaya Bu. Terus ciri-ciri pohon pepaya ada buah, daun, sama batang Bu. Betul? Kemudian ada lagi yang mau menjelaskan? Bu, Ya. dalam video terakhir tadi ada manfaat buah pepaya Bu, dan ternyata getah pepaya mengandung enzim Bu. Ternyata manfaat dari buah pepaya getahnya itu mengandung enzim ya. Dari awal sampai terakhir kira-kira paham nggak ciri-ciri dari pepaya itu seperti apa, bagian-bagiannya apa saja, kemudian diakhiri dengan manfaatnya. Jadi tidak? Ya. Jadi kira-kira setelah saya menayangkan video tersebut, kalian sudah paham ya pepaya itu seperti apa? Oh, ternyata pepaya itu hanya ada apa, batangnya, kemudian daunnya itu berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna coklat, tidak berwarna hitam ya, tapi warnanya coklat ketika sudah air. Kemudian ternyata di pepaya itu ada mahkota tadi ya kan, ada mahkotanya ternyata. Kemudian selanjutnya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang saya sudah bagikan di pembelajaran sebelumnya. Kelompok 1 siapa ya? Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan yang terakhir kelompok 6. Nah, sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sini ya. 4 dan yang terakhir itu kelompok. Ya, sebelum kalian mengerjakan, saya jelaskan terlebih dahulu petunjuk soal. Yang pertama, diperhatikan. Peserta didik menganalisis struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul Kongres. Jadi di situ itu sudah ada teks yang judulnya itu adalah Kongres. Kemudian yang kedua, peserta didik mencari kalimat definisi dan kalimat deskripsi pada teks undang-undang dan undang-undang yang perlahan menghilang yang terdapat dalam buku paket belajar kelas 10. Kemudian yang kedua, jadi nanti teks undang-undangnya itu ada di buku paket. Kemudian yang ketiga, peserta didik mencari kesalahan penulisan kata berhubungan pada teks undang-undang yang perlahan menghilang. Kemudian yang terakhir, peserta didik mengubah dua-dua informasi menjadi kutipan tidak langsung dan menemukan sumber kalimat tersebut sesuai dengan hubungan. Jelas tidak petunjuk-petunjuknya? Jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Seperti contohnya tadi, saya sudah menanyakan video mengenai pepaya. Kalian ingat tidak jawaban Azhar tadi? Jawabannya kan di awal apa ya, Azhar? Ada pengertian pepaya. Nah, pengertian pepaya di sini adalah pernyataan umum. Karena apa? Menjelaskan mengenai pepaya itu sebenarnya apa? Asalnya dari mana? Ya. Kemudian ada deskripsi bagian. Azhar tadi mengatakan ada apa ya, Azhar? Ciri-ciri buah pepaya. Ya, ciri-ciri buah pepaya. Ya, ciri-ciri buah pepaya. Itu tadi yang menyebutkan ada mahkotanya ternyata ya pepaya ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada deskripsi manfaat yang tadi disebutkan sama siapa ya? Turanto ya. Ada apa ya? Ada ternyata getah pepaya mengandung enzim. Ya, ternyata getah pepaya itu mengandung enzim. Nah, jadi di situ yang pertama itu menjelaskan pernyataan umum mengenai pepaya, kemudian deskripsi bagian mengenai ciri-cirinya pepaya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir itu ada deskripsi manfaat. Selanjutnya mengenai kaidah perbahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kalimat definisi dan deskripsi. Yang kedua indukan. Yang ketiga kutipan
belerang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Kemudian yang kedua itu ada kalimat deskripsi. Ya, deskripsi itu apa? Kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Contohnya di sini, tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda, lembut atau cerah. Namanya tadi itu sifat-sifat bendanya. Mengenai pepaya apa? Pepaya ternyata memiliki enzim. Kemudian ada mahkotanya juga. Yang kedua, sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih. Selanjutnya mengenai imbuhan. Ya, imbuhan di fungsinya itu untuk membentuk kata kerja pasif. Kemudian kata depan di menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Ya, kalau keterangan tempat berarti menjadi pisah. Ya, penulisannya. Kemudian disatukan dengan kata yang mengikuti kalau yang ganjil. Kata depannya dipisah dengan kata yang mengikuti. Jadi nanti kalian kalau nulis di tempat itu di sekolahan berarti di spasi sekolah. Nah, kalau misalnya di tidak ada spasinya berarti itu penulisan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukan. Sebagai teks yang bersifat ilmiah, laporan itu kan harus menyajikan data yang akurat. Jadi ketika kalian membuat laporan hasil observasi, betul-betul kalian melakukan observasi. Ya, jangan melarang. Belum pernah lihat bendanya, tapi kalian mencoba untuk mengobservasi. Ya, tidak mungkin hasilnya pasti tidak nyata. Nah, contoh ini ya, perhatikan kutipan teks berikut. Kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap sehingga tidak selalu terbang. Contoh penulisan sumber rujukannya seperti ini. Ya, jadi kemudian tahun serta halaman yang kalian kutip. Ya, biasanya di jurnal ilmiah itu sudah ada keterangannya. Selanjutnya, nah ini silakan teks kunang-kunangnya kalian analisis menggunakan kaidah kebahasaan. Ya, jangan lupa ketika kalian melakukan diskusi itu harus dengan cermat, bertanggung jawab atas apa yang kalian tulis. Karena apa? Yang namanya laporan hasil observasi itu kan berdasarkan pengamatan. Jadi kalian tidak boleh saran, ya harus sesuai dengan logika, harus logis. Kemudian bersikap santun sesama teman. Misalnya ada yang berpendapat A, ya jangan langsung disalahkan, tapi kita cari titik tengahnya itu seperti apa. Jangan misalnya Balita mengatakan bahwa ini salah, jangan seperti itu, tapi kita diskusikan bersama-sama itu seperti itu. Begitu ya? Silakan kalian bisa memulai untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok.
saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur dan kaitan lembaga teks hasil observasi. Dari hasil diskusi kelompok kami, saya berharap jawaban tabel analisis struktur laporan hasil observasi dari teks konkret. Tabel analisis struktur tersebut yaitu pernyataan umum atau klasifikasi yang terdapat pada nomor paragraf 1 yang menyimpulkan paragraf ini memberikan informasi umum terkait apa itu saudara. Yang kedua, dari struktur teks dan deskripsi bagian. Deskripsi bagian terdapat pada nomor paragraf 2 sampai 5. Paragraf ini memberikan informasi rincian tentang saudara, yaitu pertama paragraf 2 menjelaskan mengapa saudara dapat berbunyi nyaring. Yang kedua, paragraf 3 menjelaskan fungsi dari suara saudara menjadi saudara datang. Yang ketiga, paragraf 4 menjelaskan daun hitung saudara. Yang keempat, paragraf 5 menjelaskan makanan saudara. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dan deskripsi manfaat terdapat pada nomor paragraf 6. Paragraf ini menjelaskan manfaat saudara bagi manusia. Yang kedua adalah mencari kalimat definisi dan deskripsi pada teks undang-undang dan undang-undang yang perlahan menghilang yang terdapat dalam buku paket bahasa Indonesia, yaitu yang pertama kalimat definisi. Undang-undang merupakan penanda kesehatan sebuah ekosistem atau bioindikator. Yang kedua, kalimat deskripsi. Berdasarkan hasil pengamatan, tubuh undang-undang betina lebih besar dibandingkan dengan undang-undang jantan. Hampir seluruh bagian tubuh undang-undang berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Yang ketiga, dalam mencari kesalahan penulisan kata beribuan pada teks undang-undang yang perlahan menghilang. Penulisan yang salah di dalam yang seharusnya dipisah. Yang kedua, dikesampingkan yang seharusnya digabung. Yang ketiga, yang seharusnya digabung. Yang keempat, di bumi yang seharusnya dipisah. Yang keempat adalah mengubah informasi dari kutipan tidak langsung, lalu menuliskan sumber kutipan tersebut sesuai dengan aturan. Dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan jawaban dari informasi pertama, yaitu sejak ratusan tahun lalu semut kerangka dimanfaatkan oleh manusia, khususnya orang Cina Selatan, untuk mengusir hama pada tanaman jeruk. Dari jawaban informasi kedua, kebiasaan petani menggunakan pestisida berlebihan dan menyiangi semua tumbuhan penduduk tanah dapat membahayakan populasi serangga polinator. Demikian dari presentasi kelompok 1. Apakah ada pernyataan, tanggapan maupun saran dari kelompok lain? Silakan. Ya, dipersilakan. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan, saran untuk kelompok 1? Ya. Assalamualaikum, saya Evan dari kelompok 5 ingin bertanya, dapatkah kelompok Anda memberikan satu lagi contoh kalimat definisi selain yang ada dalam teks laporan hasil observasi tersebut? Siapa yang menjawab? Ya, pun direktur. Baiklah, saya melakukan jika merupakan kreator yang suka mengambil masa yang lain atau sekolah merupakan tempat untuk mencari ilmu. Nah, jadi sudah dicontohkan. Kemudian yang lainnya sudah cukup? Cukup? Ya, silakan ditutup diskusinya. Ya, demikian dari diskusi dan presentasi kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jawaban soal 1, teks. Struktur teks pernyataan umum atau klasifikasi terdapat pada paragraf 1.
kesimpulannya pada ini memberikan informasi umum terkait apa itu TOGR. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 sampai 5. Paragraf ini memberikan informasi rincian tentang TOGR. Satu paragraf 2 menjelaskan mengapa TOGR dapat dihindari. Dua paragraf 3 menjelaskan penilaian aturan TOGR bagi TOGR. Tiga paragraf 4 menjelaskan jalur hidup TOGR. 4 paragraf 5 menjelaskan makanan TOGR. Deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 6. Paragraf ini menjelaskan manfaat TOGR bagi manusia. Kedua kalimat definisi penampungan merupakan penanda tidak ada perubahan konsisten atau bioindikator. Kalimat definisi berdasarkan hasil pengamatan untuk undang-undang betina bisa dibandingkan dengan undang-undang dasar atau seluruh bagian undang-undang dasar dan berwarna titik merah pada bagian kepala. Tidak berbagai hal memberbeda. Berkaitan katanya salah sebuah operasi harusnya 30 disampaikan harusnya 30 tidak harusnya 30 4 disampaikan soal nomor 4 informasi satu sejak tahun lalu disebutkan dimanfaatkan oleh manusia umumnya dengan celana untuk mengusir sampah pada tanaman baru. Informasi 2 kegiatan petani menggunakan pestisida berlebihan dan menyiangi semua tumbuhan berstruktur tanah dapat membayangkan populasi serat polinator. Apakah ada pernyataan tanggapan komentar dari kelompok lain? Silakan. Ya, silakan. Dari kelompok 5 mau bertanya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, atau Baik, saya Kabel dari nomor 4 akan menjawab pertanyaan dari Mas Tama. Jadi alasannya adalah karena dalam dua kalimat tersebut terdapat kata sifat di mana kata tersebut menerangkan ciri-ciri dari sebuah objek, yaitu guna-guna. ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 4, ada kelompok 1. Silakan, Pak. Apakah bisa disebutkan kata sifatnya apa saja? Ya, katanya kata sifatnya apa saja. Siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya, Bu. Silakan. Kata besar dan gelap. Bagaimana? Apakah ada lagi yang lain? Ada lagi nggak? Ya, Oke, tidak ada cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita tepuk semangat dulu. Ya, saya yang memimpin. Ya, untuk SMK ya. SMK bisa. SMK udah. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan pembelajaran selanjutnya, silakan LKPD-nya dikumpulkan yang tadi sudah dipresentasikan. Kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih. Ya.
ngasih tes SAO Nah, jadi kesimpulannya betul sekali ya. Terus ketika kita mau memahami struktur dan kaidah kebahasaan itu kita harus menganalisisnya dulu, sehingga kita akan paham isi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Kenapa? Kalau misalnya kemarin kayak pembelajaran kemarin itu kan saya menjelaskan bahwa kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Kemudian ketika itu kalian kan belum paham. Nah, hari ini kalian sudah paham, sudah mengerti mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi yang tadi dikatakan sama Ubed sama Revan mengenai mengamati benda, ya, yang disebutkan adalah alat transportasi, itu berarti sudah sesuai. Teks. Untuk selanjutnya refleksi peserta didik. Saya mau tanya dulu, kira-kira kalian merasa bahagia tidak untuk pembelajaran hari ini? Senang tidak? Semangat? Nah, saya akan berikan satu lagi lembar refleksi yang kalian akan isi. Ya, jadi lembar refleksinya nanti isinya itu adalah sebutkan satu hal yang baru kalian pelajari. Kemudian yang kedua, sebutkan satu hal yang belum kalian mengerti. Yang ketiga, sebutkan satu hal yang menarik dilakukan pada hari ini. Ya. Perwakilan kelompok lagi untuk mengambil angket ke depan. Betul? Ke depan dulu. Silakan, saya kasih waktu 1 menit ya, selesai ya. Selesai? Silakan diurutan lagi ke depan. Silakan diurutan perwakilan kelompok lagi urutan ke depan. Ya, sudah semuanya ya. Untuk pembelajaran hari Rabu depan itu kita hari ini kan sudah mempelajari strukturnya, bahasanya juga sudah. Kita tinggal membuat laporan hasil observasi. Kita kan sudah tahu contohnya seperti apa, di dalamnya ada apa saja. Nah, kita tinggal membuat, ya, gitu ya. Silakan nanti kalian pulang dari sekolahan kemudian memikirkan kira-kira apa ya yang mau saya buat, apa ya yang mau saya amati untuk dijadikan laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Ya, silakan kalian memasukkan buku sama pulpen semuanya jangan sampai tertinggal, ya. Jangan sampai tertinggal, tidak ada sampah di kanan kiri, kemudian mejanya dibersihkan. Ya, silakan dirapikan semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah terapi semuanya? Ya, silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Silakan kalian pulang dengan hati-hati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang saya buat.
Semoga video pembelajaran yang saya buat dapat menjadi referensi Bapak dan Ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.